Rezim Zionis mengungkap kesulitan wartawan rezim ini dalam meliput berita Piala Dunia 2022 di Qatar, mengaku baru sadar di Qatar bahwa dunia Arab begitu membenci mereka. Yediot Ahronot melaporkan wartawan rezim Zionis yang meliput Piala Dunia 2022 di Qatar mengakui sedemikian bencinya dunia Arab terhadap Israel. Bukan hanya pemerintah dan pemimpin mereka, kebencian terhadap Israel bahkan nampak di tengah masyarakat biasa di jalan dan sudut-sudut kota. Menurut wartawan Israel, setelah 10 hari tinggal di Doha, mereka tidak bisa menunjukkan apa yang dihadapinya di sana sebagai sesuatu yang baik. Para wartawan Israel merasa semua orang membenci mereka. Di jalan-jalan, orang-orang Palestina, orang Iran, orang Qatar, orang Maroko, orang Suriah, orang Yordania, orang Mesir, dan orang Lebanon menunjukkan pandangan kebencian kepada kami. Hal yang menarik adalah beberapa orang Saudi juga punya kebencian yang sama terhadap kami, pungkasnya. Viral, media Israel jadi bulan-bulanan di Piala Dunia Qatar 2022. Supporter mengatakan Israel tidak ada. Beberapa video viral di Twitter memperlihatkan jurnalis dan media Israel jadi bulan-bulanan warga dalam gelaran Piala Dunia 2022 di Qatar. Seperti yang terlihat dalam unggahan produser Al Jazeera Lina Al-Shafin. Dalam unggahan tersebut, terlihat beberapa video para jurnalis Israel yang ditolak warga dan para supporter Piala Dunia 2022 untuk mewawancara. Dikutip dari Doha News, sebuah video menunjukkan para supporter Lebanon segera pergi begitu reporter memberitahu bahwa dia berasal dari Israel dan menolak untuk berbicara. Salah satu fans kembali ke reporter untuk berkata, tidak ada yang namanya Israel, itu adalah Palestina. Israel tidak ada di muka bumi ini, ungkapnya. Kejadian itu diakui oleh reporter Channel 12, sebuah media asal Israel. Ia menjelaskan bahwa hampir semua penggemar Arab yang ditemuinya menolak mewawancara dan melakukan tanya jawab begitu ia memperkenalkan diri. Bahkan supporter dari Lebanon, sikapnya langsung berubah 180 derajat dan pergi begitu tahu sang reporter berasal dari Israel. Menurut Reuters, Channel 12, reporter mereka sebagian besar juga dilecehkan oleh warga yang ada di sana. Kejadian serupa terjadi ketika seorang pria sedang berbelanja di sebuah kios pasar Doha. Pria itu bertanya kepada kru televisi dari mana mereka berasal. Jurnalis itu menjawab bahwa mereka berasal dari penyiar publik dari Israel. Pria Qatar itu berusaha meyakinkan dengan bertanya, "Anda berasal dari Israel? Apakah itu masalah?" Tanya sang reporter itu menjawab. Sontak sang pria langsung menjawab tegas, "Tidak." Bahkan dalam sebuah video laporan media Israel Channel 13, terlihat sekelompok pengunjuk rasa mengacungkan bendera Palestina di belakang seorang reporter Israel. Para pendukung Palestina meneriakkan "pulanglah" kepada jurnalis Israel tersebut. Sementara itu, aktivis Palestina Muna Al-Qurd memperingatkan supporter Piala Dunia 2020 di Qatar bahwa wartawan Israel dapat menyembunyikan logo media untuk menyembunyikan identitas demi mendapatkan beberapa wawancara dari penggemar Arab. Aksi penggemar dan warga yang menolak wawancara dari media Israel ini sebagai bentuk solidaritas kepada Palestina. Sebagaimana kita tahu, perseteruan Israel dan Palestina telah berlangsung lama hingga saat ini. Sebelumnya FIFA juga menolak kehadiran Israel dan kini membuka penerbangan. Namun sikap Qatar terhadap Israel tidak berubah. Pejabatnya telah menegaskan bahwa meskipun ada kebijakan tersebut, tidak mengubah sikap negaranya melawan Israel yang tidak mengakui kemerdekaan Palestina dan hingga saat ini malah masih terus saja melakukan serangan. Nabi Isa Al-Masih diutus kepada Bani Israel yang telah tersesat. Dia datang dengan wahyu suci yang bernama Injil, dibantu dengan sahabat-sahabatnya yang beriman dan teguh menjalankan Taurat dan Injil. Dia berdakwah dengan misi suci, yaitu mengembalikan Bani Israel kepada ajaran Nabi yang benar. Dia hadir untuk mengembalikan umatnya yang telah tersesat dengan misi dari Tuhannya. Dia berupaya untuk membawa ajaran-ajarannya ke semua golongan dalam masyarakat Bani Israel. Ada yang beriman dan ada pula yang kafir
kafir akan kerasulannya. Yang beriman kepada kerasulannya adalah orang yang taat dalam menjalankan Taurat, dan mereka yang kafir dengannya adalah orang yang tahu akan kebenaran kerasulannya dalam Taurat, namun mereka enggan menerimanya. Mereka adalah golongan yang haus kedudukan dan martabat sebagai rabi-rabi dalam masyarakat Bani Israel. Maka datanglah sesudah mereka generasi yang jahat, yang mewarisi Taurat, yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini, dan berkata, kami akan diberi ampun. Dan kelak jika datang kepada mereka harta benda dunia sebanyak itu pula, niscaya mereka akan mengambilnya juga. Bukankah perjanjian Taurat sudah diambil dari mereka, yaitu bahwa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar, padahal mereka telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya, dan kampung akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Maka apakah kamu sekalian tidak mengerti? Al-A'raf 169. Mereka menolak Nabi Isa dan ajaran-ajarannya dengan dalih Nabi Isa tidak cocok dengan sosok Mesia yang mereka impi-impikan. Padahal karakteristik Mesia yang dijanjikan dalam Taurat sangatlah sesuai dengan karakteristik Nabi Isa. Mereka pun merasa tersinggung karena dakwah Nabi Isa yang sangat menentang kedudukan mereka dalam Bani Israel. Karenanya mereka pun berupaya untuk membunuhnya seperti yang mereka lakukan terhadap nabi-nabi sebelumnya. Mereka juga menyiksa siapa saja yang mengikuti ajaran-ajarannya. Mereka lalu membuat sebuah konspirasi secara diam-diam dengan otoritas Romawi yang saat itu memerintah Palestina dengan salah satu pengikut Nabi Isa, Judas. Mereka yakin makar mereka akan berjalan sukses. Nabi Isa akan segera lenyap dari Yerusalem. Seperti yang disebutkan dalam kitab Injil, Nabi Isa sangat mengecam segala bentuk eksploitasi agama demi dunia. Dia mengecam para nabi yang menurutnya sudah berlaku egois dalam menyatakan kebenaran. Mereka menolak Isa dan ajarannya karena sikap egois mereka sendiri, padahal mereka sendiri tahu bahwa ciri-ciri Nabi Isa sudah digambarkan dalam kitab suci sebelumnya. Mereka telah berlaku sewenang-wenang dalam kebenaran.